Assalamualaikum, nama saya Safa Nurani Fauzia. Saya mahasiswa tingkat 1 Akademi Keperawatan Polri Jakarta Timur. Di sini saya akan menceritakan tentang meraih cita-cita saya. Cita-cita saya, suatu kecil jika ditanya apa cita-cita saya, maka saya akan menjawab banyak hal yang saya inginkan. Dimulai dari saya ingin menjadi seorang dokter, seorang polisi, dan seorang astronot. Namun, cita-cita yang saya inginkan dan saya tekadkan yaitu menjadi seorang polisi wanita atau poluan. Kenapa sih saya ingin menjadi seorang poluan? Karena pada saat itu saya sering melihat poluan di jalan dan melihat melalui program televisi. Kemudian pada hari itu saya pernah diajak oleh ayah saya melihat atraksi gabungan poluan di daerah Cikeas. Pada hari itu banyak sekali polisi wanita melakukan atraksi menggunakan moge lalu lintas sampai poluan brimob yang turun melalui helikopter. Saya sangat antusias melihat atraksi-atraksi tersebut dan benar-benar meyakini bahwa cita-cita saya yang saya inginkan di masa depan yaitu menjadi seorang anggota Polri. Kemudian pada waktu memasuki usia saya yang 17 tahun, saya mengikuti kegiatan bimbingan belajar khusus untuk berlatih menjadi seorang abdi negara di Makobrimob Kelapa II Depok. Saya banyak berlatih, dimulai dari jasmani yaitu lari, interval, renang, chinning, push up, sit up, dan satelran. Kemudian saya juga diajarkan tentang materi belajar yaitu psikologi, TWK, matematika, kecermatan, dan kepribadian. Saya diajarkan pula bagaimana menjawab saat tes wawancara atau tes PMK dengan sikap tegas dan cermat. Senang rasanya bisa mengikuti kegiatan prates menjadi seorang anggota Polri. Berjalannya waktu, Polri pun membuka rekrutmen pendaftarannya untuk menjadi seorang anggota kepolisian, dimulai dari Akademi Kepolisian atau Akpol, Bintara, dan Tamtama. Untuk yang pertama kali, saya mendaftarkan diri menjadi seorang bintara polisi wanita. Saya daftar melalui web yang sudah disediakan sampai datang ke Polres daerah tempat saya tinggal. Pada hari itu, saya ditemani oleh ayah saya dan guru pembimbing dari tempat saya bimbel, serta teman-teman saya yang juga satu bimbel satu Polres. Pada hari itu, perasaan saya khawatir dan senang menjadi satu, karena untuk yang pertama kali saya mendaftarkan diri. Saya mulai pengecekan berkas, pengukuran berat badan, dan yang terakhir pengukuran tinggi badan. Saat saya sudah melengkapi berkas-berkas saya dan mengukur berat badan, masuklah saya di tahap pengukuran tinggi badan. Di sana perasaan saya benar-benar khawatir dan takut. Di sana banyak teman-teman saya yang tidak memenuhi syarat dikarenakan tinggi yang kurang. Termasuk saya. Saat pengukuran tinggi saya kurang 0,7 mili. Perasaan saya sedih dan kecewa saat saya tidak bisa melanjutkan untuk pengambilan nomor dada ke tahap tes selanjutnya. Di situ saya melihat wajah ayah saya dan guru pembimbing saya yang sangat meyakini saya bahwa tidak apa-apa, masih bisa diperbaiki tahun depan dengan berlatih menaiki tinggi saya. Saya pulang ke rumah dalam keadaan menangis, takut, dan merasa tidak bisa melanjutkannya lagi. Akhirnya, saya dan orang tua saya mencari cara bagaimana tinggi saya bisa bertambah untuk mengikuti kembali tes pada tahun depan. Saya menjalani terapi tinggi dan mengatur pola makan dan pola tidur, serta berlatih kembali di tempat bimbingan belajar saya. Saya berlatih kembali dengan lebih sungguh-sungguh dan sangat menjaga pola makan dan pola tidur selama berlatih 1 tahun dan menjalani berbagai macam terapi untuk menambah tinggi. Saya sambil menyiapkan dan mengumpulkan berkas-berkas yang dibutuhkan lagi nanti saat pembukaan pendaftaran. Saya berlatih, berdoa, dan berusaha dengan penuh keyakinan dan kesabaran untuk mewujudkan cita-cita saya menjadi seorang polisi wanita. Namun berjalannya waktu saat pendaftaran kembali dibuka dan usia saya sudah memasuki 18 tahun, ternyata saya gagal lagi dengan kegagalan yang sama di tinggi badan yang kurang 0,3 mili. Disitulah perasaan saya benar-benar sangat sedih dan kecewa
ketika saya melihat wajah kedua orang tua saya yang menemani saya saat di Polres, saya bilang kepadanya, "Maaf, saya gagal lagi." Tangisan saya pun pecah, namun orang tua saya tetap tersenyum dan memeluk saya mengatakan bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Saya sudah hebat menjalaninya, bahwa kegagalan menjadikan diri kita lebih kuat lagi ke depan. Lalu saya mencoba mendaftarkan diri ke sekolah kedinasan, yaitu Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN. Namun hasilnya pun sama, saya tetap tidak memenuhi syarat di perankingan. Saya juga mendaftarkan diri ke Politeknik Keimigrasian. Hasilnya pun kembali sama, saya berhenti sampai di perankingan. Perasaan saya benar-benar kecewa pada diri saya sendiri. Saya memulihkan keadaan, menenangkan diri saya dengan mencari minat dan keinginan saya harus apa agar tetap menjalani cita-cita saya. Akhirnya, pada saat itu saya melihat platform mengenai Akademi Keperawatan Polri di media sosial. Saya terus mencari informasi bagaimana tentang Akademi Keperawatan itu, proses belajarnya, hingga jenjang karir ke depannya. Dengan keyakinan dan berdoa, saya berbicara kepada kedua orang tua saya bahwa saya ingin mendaftarkan diri di Akademi Keperawatan Polri ini. Orang tua saya pun setuju dan tetap mendukung atas keputusan yang sudah saya pilih ini. Akhirnya, dengan memberanikan diri saya bahwa saya ingin mendaftarkan diri di Akademi Keperawatan Polri ini. Orang tua saya pun setuju dan tetap mendukung atas keputusan yang sudah saya pilih ini. Akhirnya, dengan memberanikan diri, saya mendaftarkan dan mengikuti tes di Akademi Keperawatan Polri. Alhasil, alhamdulillah saya dinyatakan lulus untuk melanjutkan pendidikan sebagai mahasiswa baru angkatan 28. Sangat-sangat bersyukur akhirnya saya bisa melanjutkan karir dan cita-cita saya walaupun awalnya tidak pernah terpikirkan. Saya menyukai keadaan saya yang sekarang karena saya yakin Allah sudah memberikan porsi masing-masing takdir kepada hambanya atau setiap manusia. Dan saya senang menjadi perawat kelak agar bisa membantu dan mengabdi pada masyarakat. Dan jika Allah mengizinkan, saya akan mendaftarkan kembali menjadi anggota kepolisian melalui program sarjana. Semangat dalam menggapai cita-cita, jangan lupa berarti berdoa dan berusaha, karena apa yang sudah ditakdirkan untuk kita tidak akan pernah menjadi milik orang lain. Dan tidak mungkin Allah memberikan sesuatu yang kamu inginkan tanpa digantikan dengan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.